Jejak hilang di Goa Desa Lulut. Ardan tiba di Desa Lulut dengan tujuan sederhana. Ia ingin meneliti goa yang pernah disebut sebagai lokasi hilangnya dua warga pada tahun 1998. Anda bisa melihat bagaimana banyak warga masih membicarakan peristiwa itu. Mereka menyimpan cerita dalam percakapan singkat. Mereka menghindari detail dan memilih diam ketika ditanya lebih jauh. Ardan melihat sikap ini sebagai sinyal bahwa ada sesuatu yang belum pernah dibuka ke publik. Ardan memulai riset dari rumah kepala desa. Rumah itu berdiri di dekat ladang jagung. Susunannya rapi. Halaman rumah cukup luas untuk kegiatan warga. Kepala desa bernama Wirda. Ia berumur 57 tahun. Ia berbicara tegas. Ia tidak banyak tersenyum. Ardan menghargai karakternya karena gaya bicaranya selalu langsung ke inti informasi. Wirda menjelaskan jika goa itu pernah menjadi jalur persembunyian pada tahun 1970-an. Ia tidak menjelaskan jenis persembunyiannya. Ia hanya memberi satu kalimat. Banyak orang hilang di sana tanpa jejak. Ardan mencatat semua informasi itu. Ia menggunakan buku lapangan. Ia memberi tanda pada informasi yang ingin ia gali lebih jauh. Anda bisa memakai cara yang sama jika ingin mendokumentasikan lokasi bersejarah. Catat narasumber. Catat tahun. Catat nama tempat. Catat kejadian yang berulang. Anda akan mendapat pola. Ardan kemudian mengunjungi rumah warga yang pernah tinggal dekat goa pada tahun 1998. Rumah itu milik pasangan tua bernama Samir dan Rani. Mereka sudah tinggal di desa itu selama 40 tahun. Mereka memberi cerita tanpa tekanan. Mereka menceritakan suara yang sering terdengar dari dalam goa. Suara itu terdengar seperti orang sedang memukul batu. Ardan bertanya apakah suara itu terjadi sebelum dua warga menghilang. Samir mengangguk. Ia mengatakan suara itu muncul 2 malam berturut. Malam ketiga, 2 warga itu hilang. Ardan mendengar detail ini dan langsung mencatatnya sebagai pola waktu. 2 hari suara. Hari ketiga hilang. Ia merasa laporan itu bisa menjadi kunci penelitian. Anda bisa menggunakan pola seperti ini jika ingin menganalisis peristiwa misterius. Catat durasi. Catat intensitas. Catat apa yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Data yang berurutan membantu Anda memahami hubungan antar kejadian. Ardan melanjutkan perjalanan ke goa. Ia mengikuti jalur setapak yang membelah kebun bambu. Udara lembab. Cahaya matahari hanya masuk sedikit. Goa berada di balik batu besar yang tertutup lumut. Mulut goa sempit. Ardan harus menundukkan tubuh untuk masuk. Ia membawa alat standar eksplorasi. Ia membawa senter, tali pendek, buku catatan, dan penanda lokasi. Anda bisa memakai daftar peralatan tersebut jika Anda berencana meneliti goa kecil di wilayah perbukitan. Saat memasuki goa, Ardan merasakan udara dingin. Suaranya bergema ketika ia melangkah. Ia menulis kondisi fisik goa. Ia menulis panjang lorong, tekstur dinding, dan bau udara. Ia melihat beberapa goresan di permukaan batu. Goresan itu tersusun dalam pola garis berulang. Ia belum dapat memastikan arti garis itu. Ia hanya mencatat jumlahnya. 34 garis. Jarak antar garis stabil. Permukaannya kasar. Ardan menduga garis itu bukan goresan alam. Ia berencana membawa sampel foto untuk dianalisis. Ia melangkah lebih jauh. Bagian dalam goa semakin gelap. Ia hanya mengandalkan cahaya senter. Ia berhenti ketika mendengar suara batu jatuh dari sisi kiri lorong. Suara itu tidak besar, namun cukup jelas untuk membuatnya menoleh. Ia tidak melihat apapun. Ia tetap mencatat waktu suara itu muncul. Ia menulis pukul 16.17. Anda bisa meniru kebiasaan ini. Catat waktu ketika kejadian tidak biasa muncul. Waktu menjadi data yang bisa dibandingkan dengan temuan lain. Ardan kemudian menemukan bekas pijakan di tanah goa. Jejak itu berbentuk tapak kaki manusia.
Ukurannya kecil. Lebar tapaknya tidak lebih dari 7 cm. Panjang tapaknya sekitar 12 cm. Jejak itu tampak lebih baru dibandingkan lantai goa yang berdebu. Ardan mengambil foto jejak itu. Ia kemudian menandai lokasinya dengan penanda kecil. Ardan memutuskan untuk tidak melangkah lebih jauh. Ia ingin menganalisis jejak itu lebih dulu sebelum masuk lebih dalam pada hari berikutnya. Ketika keluar dari goa, langit mulai gelap. Ardan melihat dua warga berdiri tidak jauh dari mulut goa. Mereka tidak mendekat. Mereka hanya memperhatikan. Warga itu kemudian pergi tanpa bicara apapun. Ardan mencatat kejadian itu juga. Ia mulai melihat bahwa setiap langkah penelitiannya selalu disaksikan oleh warga. Suara dalam kegelapan goa Desa Lulut. Ardan kembali ke goa Desa Lulut pada pagi berikut. Ia membawa catatan dari hari pertama. Ia ingin memastikan setiap temuan terhubung. Anda bisa meniru pendekatan ini jika ingin menjaga konsistensi data lapangan. Periksa kembali temuan awal. Buat daftar hal yang perlu dikonfirmasi. Ardan berdiri di depan mulut goa. Ia mengarahkan senter ke dalam. Lorongnya tetap gelap. Udara pagi tidak mengurangi rasa dingin dari dalam goa. Ardan menandai titik awal dengan catatan waktu pada pukul 8.12. Ia masuk dengan hati-hati. Ia mengikuti tanda yang ia pasang kemarin. Ia melihat garis goresan di dinding masih sama. Tidak ada perubahan bentuk atau tambahan garis. Ardan kemudian memeriksa tanah tempat ia menemukan jejak kecil. Ia memeriksa foto dan membandingkannya dengan kondisi hari ini. Jejak itu masih tampak jelas. Debu sekitarnya juga masih berpola sama. Ardan memastikan tidak ada gangguan dari hewan kecil. Ia mencatat orientasi jejak itu mengarah ke lorong yang lebih dalam. Ardan memutuskan melanjutkan langkah. Lorong semakin menyempit. Atap goa lebih rendah. Ia harus merunduk. Dinding di sisi kanan tampak menghitam. Ia menyentuhnya. Permukaannya lebih hangat dari dinding lain. Ia mencatat kondisi ini. Anda bisa melakukan hal serupa jika menemukan anomali fisik. Catat jenis permukaan. Catat suhu relatif. Catat arah lorong. Ardan berhenti ketika mendengar suara samar. Suara itu seperti gesekan kecil. Bukan suara batu jatuh seperti kemarin. Suara itu muncul 3 detik lalu menghilang. Ardan menunggu untuk memastikan. Ia menghitung waktu. 32 detik kemudian suara itu muncul lagi. Ardan mencatat pola interval. Ia memasukkan informasi itu ke tabel kecil di bukunya. Pola ini bisa dipakai untuk membandingkan suara dari luar goa atau dari titik lain. Ardan memutuskan merekam audio. Ia menempatkan perekam di dinding kiri. Ia meletakkannya sejajar telinganya. Ia menekan tombol mulai dan menunggu. Ia mendengar suara ketiga. Suaranya lebih jelas. Seperti ada benda keras yang terseret di permukaan kasar. Ardan menulis lokasi suara itu berasal dari arah lorong bercabang. Ia kemudian berjalan ke arah suara. Cahaya senter menyorot dinding dengan pola garis panjang. Tidak seperti goresan di pintu masuk. Pola ini lebih halus. Ardan mengambil foto dan menandai jaraknya. Sekitar 6 meter dari jejak kaki kecil. Lorong bercabang itu mengarah ke ruang yang lebih luas. Ardan melihat ruangan itu dipenuhi batu bertumpuk. Batu-batu itu tersusun seperti tumpukan kecil setinggi lutut orang dewasa. Ada 7 tumpukan. Bentuknya bulat. Diameternya tidak lebih dari 40 cm. Ardan memeriksa satu persatu. Ia menemukan serpihan kayu kecil dalam tumpukan nomor 2. Bentuk serpihannya lurus. Panjangnya 12 cm. Warnanya hitam pekat. Ardan memasukkan serpihan itu ke kantong sampel. Ia kemudian memeriksa area di sekitar batu bertumpuk. Ia menemukan 3 lubang kecil di tanah. Bentuknya bulat. Kedalamannya sekitar 5 cm. Jarak antara lubang stabil. 40 cm dari lubang 1 ke lubang 2.
Ardan mencatat angka ini. Ia menduga lubang itu bukan lubang hewan kecil. Bentuknya terlalu bulat dan jaraknya terlalu teratur. Saat Ardan berjongkok untuk mengambil foto lubang, suara keras muncul dari lorong kiri. Suaranya seperti batu besar yang tergeser. Ardan mengarahkan senter ke arah sumber suara. Tidak ada pergerakan. Ia hanya melihat lorong panjang tanpa akhir. Ardan mencatat waktu kemunculan suara itu. Pukul 9.04. Ia menulis bahwa suara ini berbeda dari 3 suara sebelumnya. Ardan kembali ke ruangan batu bertumpuk. Ia merasa beberapa batu baru saja tergeser. Ia memeriksa kembali posisi batu. Ia membandingkan foto yang baru ia ambil dengan foto sebelum suara keras tadi. Satu tumpukan tampak sedikit berubah posisi. Batu paling atas bergeser 2 cm ke kanan. Ardan mencatat perubahan itu. Ia ingin memeriksa kemungkinan vibrasi atau angin. Namun goa tidak memiliki aliran angin kuat. Ia menulis bahwa perubahan posisi perlu diteliti lebih lanjut. Ia melanjutkan langkah ke lorong kecil di sisi kanan ruangan. Lorong itu pendek. Hanya sekitar 10 meter. Di ujung lorong, Ardan menemukan ukiran kecil di dinding. Ukirannya berbentuk lingkaran kecil. Diameter 5 cm. Di tengah lingkaran ada tanda seperti huruf kuno. Ardan memotret tanda itu. Ia mencatat bentuk garisnya. Ia menandai sebagai pola unik nomor 1, karena ia belum menemukan bentuk serupa di area lain. Saat Ardan menulis catatan, suara lain muncul. Suara itu bukan gesekan atau batu jatuh. Suara itu seperti langkah kaki kecil. Berlari dari ujung lorong ke arah masuk ruangan. Ardan mematikan senter selama 3 detik untuk mendengarkan lebih jelas. Suara langkah berhenti secara tiba-tiba. Ardan menyalakan senter. Tidak ada siapa-siapa di sana. Ardan keluar dari lorong dan kembali ke ruangan utama. Ia memutuskan untuk melihat bagian goa yang lebih dalam. Namun ia berhenti ketika melihat bayangan bergerak di lantai goa. Bayangan itu tampak kecil. Seperti seseorang yang berlari melewati percikan cahaya dari senter. Ardan tidak mengejar. Ia memilih mencatat arah pergerakan bayangan. Arah itu menuju cabang lorong yang belum ia masuki. Ardan menyadari bahwa setiap temuan hari ini menunjuk kegerakan kecil yang berulang. Jejak kecil. Suara berinterval. Batu bergeser. Bayangan kecil. Ia mencatat semua indikator itu sebagai kelompok data sama. Ia ingin memeriksa apakah fenomena ini terkait dengan hilangnya 2 warga pada tahun 1998. Penjaga tersembunyi goa Desa Lulut. Ardan memulai hari ketiga dengan meninjau kembali semua catatan. Ia membuat daftar temuan yang memiliki pola sama. Jejak kaki kecil. Suara berulang. Batu yang bergeser. Bayangan yang bergerak cepat. Anda bisa menggunakan cara serupa jika ingin menyusun ulang data lapangan. Buat daftar dari yang paling sering muncul ke yang paling jarang. Pisahkan temuan yang memiliki hubungan langsung. Ardan menandai setiap temuan dengan kode warna di bukunya. Kode ini memudahkan ia memantau kemunculan pola. Ardan kembali ke goa sekitar pukul 7.40. Ia memilih waktu pagi karena kondisi cahaya luar membuat proses observasi lebih mudah. Ia membawa perekam tambahan untuk merekam suara dari 2 arah sekaligus. Ia ingin menguji apakah suara di dalam goa bergerak mengikuti lorong tertentu. Di depan mulut goa, Ardan melihat tanah seperti baru diinjak seseorang. Debu tampak tersibak ke arah kanan. Namun tidak ada jejak kaki manusia dewasa. Ardan jongkok dan memeriksa debu. Teksturnya lebih lembab. Seperti ada seseorang atau sesuatu yang melintas pada malam sebelumnya. Ardan mencatat perubahan itu sebagai temuan awal hari. Ia masuk ke goa dengan lebih pelan. Senter ia arahkan ke dinding kanan. Ia ingin memastikan garis goresan tidak bertambah. Garis tetap sama. 34 garis. Tidak ada garis baru. Namun Ardan melihat satu hal berbeda. Permukaan garis tampak lebih bersih.
Seperti ada sesuatu yang menyentuhnya belum lama. Ia mencatat ini dalam detail visual. Ardan melanjutkan perjalanan ke ruangan batu bertumpuk. Suhu ruang terasa lebih hangat dibanding 2 hari sebelumnya. Ia memeriksa tumpukan batu satu persatu. Ia mencatat posisi batu dengan pola grid sederhana. Ia melihat batu pada tumpukan nomor 3 sedikit berubah posisi. Batu nomor 2 dari bawah bergeser ke depan 1 cm. Ardan menandai ini sebagai pola pergeseran baru. Ia kemudian menyalakan 2 perekam. Satu ia letakkan di dekat tumpukan batu. Satu lagi ia letakkan di cabang lorong kiri tempat suara keras muncul kemarin. Ia menunggu sambil memperhatikan tanda di dinding. Tanda lingkaran dengan pola huruf kuno kemarin masih sama. Tidak ada perubahan bentuk. Tidak ada goresan baru. 5 menit setelah perekaman dimulai, suara gesekan muncul lagi. Kali ini intervalnya lebih cepat. 23 detik sekali. Ardan segera mencatat perubahan interval. Ia memeriksa lorong kiri. Suara berasal dari arah yang lebih dalam. Namun tidak ada pergerakan yang terlihat. Ardan memutuskan masuk lebih jauh ke cabang lorong yang belum ia teliti kemarin. Lorong itu sempit. Lebarnya tidak lebih dari 1 meter. Dindingnya dipenuhi serbuk batu. Ketika Ardan memeriksa lantai lorong, ia menemukan jejak kecil baru. Jejaknya serupa dengan yang ia temukan di pintu goa. Panjangnya sekitar 12 cm. Namun kali ini jaraknya berderet lebih panjang. Ada 6 jejak berurutan. Jejak itu mengarah ke ujung lorong yang gelap. Ardan merekam jejak itu dengan foto dan catatan. Ia menandai jarak antar jejak. Jaraknya stabil. 21 cm per langkah. Ardan menilai pola ini tidak acak. Ia menduga ada makhluk atau seseorang yang selalu berjalan dengan panjang langkah yang sama. Saat Ardan mendekat ke ujung lorong, ia mendengar suara napas. Suaranya pelan namun jelas. Ardan diam selama 5 detik. Suara napas berhenti. Ardan memeriksa sekeliling dengan senter. Tidak ada yang muncul. Namun ia melihat goresan baru di dinding dekat lantai. Goresan itu panjangnya sekitar 15 cm. Bentuknya lurus. Permukaannya masih mengilap. Seperti baru dibuat. Ardan menulis bahwa goresan ini muncul antara pukul 8.10 sampai pukul 8.35. Ia yakin goresan ini tidak ada kemarin. Ia melanjutkan inspeksi dan menemukan satu hal penting. Di sudut ruangan kecil di ujung lorong, Ardan menemukan tumpukan serpihan batu kecil. Serpihan itu tersusun seperti pola melingkar. Diameternya sekitar 20 cm. Polanya rapi. Ardan membandingkan dengan tumpukan batu di ruangan utama. Polanya serupa namun lebih kecil. Saat Ardan ingin mengambil foto, tiba-tiba ia mendengar suara langkah cepat di belakangnya. Suaranya seperti langkah anak kecil. Ardan berbalik seketika. Ia menyorot senter ke seluruh lorong. Tidak ada siapa-siapa. Namun ia melihat debu di lantai terangkat sedikit. Seperti baru saja dilangkahi. Ardan mencatat arah langkah itu. Arah itu menuju ruangan utama. Ia segera bergerak mengikuti arah tersebut. Ketika Ardan kembali ke ruangan batu bertumpuk, ia melihat batu pada tumpukan nomor 1 jatuh ke samping. Suara jatuhnya keras. Namun ia tidak melihat siapapun yang memindahkannya. Perekam suara menangkap bunyi gesekan tepat sebelum batu jatuh. Ardan memeriksa sekeliling. Ia melihat bayangan bergerak cepat di dinding kiri ruangan. Bayangan kecil. Ardan mencatat pola bayangan itu. Gerakannya memutar dari kiri ke belakang batu lalu hilang. Ardan mulai menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang menjaga goa ini. Bukan penjaga yang tampak secara langsung. Penjaga itu bergerak cepat. Ukurannya kecil. Polanya konsisten. Jejak kecil. Goresan baru. Batu bergeser. Langkah berinterval. Bayangan yang melintas. Ardan menandai seluruh temuan hari ini sebagai kelompok data penjaga goa.
Ia ingin memastikan apakah penjaga ini memiliki hubungan dengan hilangnya 2 warga pada tahun 1998. Ia memutuskan untuk memasang kamera kecil di 4 titik. Ia menempatkan kamera di mulut goa, ruangan batu, cabang lorong kiri, dan lorong sempit tempat jejak kecil ditemukan. Ia keluar dari goa menjelang siang. Ketika ia berjalan menuju jalur bambu, ia melihat kepala desa Wirda berdiri di kejauhan. Wirda memperhatikan goa tanpa banyak gerakan. Ardan ingin menghampirinya, namun Wirda pergi sebelum Ardan mendekat. Tanda di batu goa desa Lulut. Ardan kembali ke goa desa Lulut pada pagi berikut. Ia membawa 4 kamera kecil yang ia pasang kemarin. Ia ingin memeriksa rekamannya. Anda bisa melakukan metode serupa jika ingin memahami pola gerakan dalam ruang gelap. Kamera di 4 titik memberi rentang data yang cukup luas. Ardan mencatat waktu pemasangan dan waktu pengambilan kamera untuk memastikan perbandingan tepat. Ia mengambil kamera pertama di mulut goa pada pukul 7.15. Ia memeriksa kondisi alat. Tidak ada goresan atau gangguan dari luar. Ia menyimpan kartu memorinya. Ia lalu masuk ke goa dan mengambil kamera kedua di ruangan batu bertumpuk. Kamera itu miring 3 derajat dari posisi awal. Ardan mencatat perubahan itu. Ia menilai kamera tidak mungkin miring sendiri tanpa sentuhan. Ia memeriksa lantai di sekitar kamera. Debu tampak tersibak ke arah kanan. Ardan menandainya sebagai perubahan kecil namun penting. Ia melanjutkan ke kamera ketiga di lorong kiri. Kamera ini tetap pada posisi semula. Namun lampu indikatornya mati. Baterai masih penuh kemarin. Ardan mencatat anomali ini sebagai temuan teknis. Ia ingin memeriksa apakah alat mati karena getaran atau faktor lain. Lalu ia mengambil kamera terakhir di lorong sempit tempat jejak kecil ditemukan. Kamera itu terekam sedikit basah pada bagian bawahnya. Ardan memeriksa dinding. Ia melihat titik air kecil seperti rembesan. Ia menulis lokasi rembesan untuk pemeriksaan lanjutan. Setelah mengambil semua kamera, Ardan duduk di ruangan batu bertumpuk. Ia memeriksa struktur tumpukan satu persatu. Ia melihat perubahan kecil. Tumpukan batu nomor 5 tampak memiliki goresan baru di batu atasnya. Goresannya berbentuk bulat kecil. Diameternya sekitar 2 cm. Ardan menulis bahwa goresan ini tidak muncul kemarin. Permukaannya bersih. Seperti baru dilakukan. Ketika Ardan mendekatkan senter ke goresan itu, ia melihat pola di dalamnya. Polanya seperti 3 garis pendek yang saling berpotongan di bagian tengah. Tidak mirip tanda huruf kuno yang ia temukan sebelumnya. Ardan memotret pola itu. Ia mencatat bahwa tanda ini mungkin menjadi simbol yang digunakan sosok kecil yang ia telusuri. Ardan kemudian memeriksa dinding di ruangan itu. Ia menelusuri dari lantai hingga bagian tinggi dinding. Ia menemukan goresan baru yang membentuk garis melengkung sepanjang 30 cm. Goresan itu lebih dalam dari goresan lain. Ardan menyentuhnya. Ujung goresan masih terasa tajam. Ia menulis catatan bahwa goresan itu mungkin muncul dalam waktu 6 jam terakhir. Ia terus bergerak ke cabang lorong kanan. Di sana ia menemukan tumpukan batu kecil baru. Tumpukannya tidak ada kemarin. Tingginya hanya setinggi 25 cm. Batu yang dipakai lebih kecil. Ardan menghitung jumlah batunya. 27 batu kecil. Tumpukan tersusun dari bawah ke atas dengan pola lingkaran yang mengecil. Pola ini serupa dengan pola tumpukan kecil yang ia temukan di lorong sempit. Ardan mencatat posisi tumpukan baru. Ia yakin tumpukan ini bukan terbentuk secara alami. Pola terlalu rapi. Jarak antar batu stabil. Permukaan batu bagian atas memiliki noda hitam tipis. Ardan mengambil serpihan kecil dari noda tersebut dengan alat kecil. Ia memasukkan ke kantong sampel. Ia ingin menganalisis apakah noda itu berasal dari benda logam atau bekas tangan makhluk tertentu. Saat Ardan menulis catatan, suara kecil datang dari belakang. Suara itu bukan gesekan atau batu jatuh. Suaranya seperti ketukan cepat.
3 kali. Ardan mengarahkan senter ke sudut ruangan. Tidak ada apa-apa. Namun ia melihat tanda baru di lantai. Tanda itu kecil. Bentuknya seperti huruf L, panjangnya sekitar 3 cm. Tanda itu tampak dibuat dengan benda keras. Ardan mencatat bahwa tanda itu kemungkinan dibuat beberapa detik sebelum ia melihatnya. Ia mulai menyatukan pola tanda. Tanda lingkaran di lorong sempit. Tanda goresan silang di tumpukan batu. Tanda L di lantai. Ardan menulis bahwa tanda-tanda ini memiliki pola simbolik. Ia memberi kode tanda ke dalam catatan. Lingkaran sebagai tanda A. 3 garis silang sebagai tanda B, huruf L sebagai tanda C. Ardan ingin mengetahui apakah tanda itu berhubungan dengan jejak kecil yang ia temukan. Ia mengikuti jejak yang ia temukan kemarin. Jejak itu masih jelas. Ia memeriksa jarak antar jejak. Tidak ada perubahan. Namun di sisi jejak, ia menemukan satu jejak tambahan. Jejak itu lebih dangkal dibanding jejak lain. Lebarnya lebih kecil 1 cm. Ardan mencatat perbedaan itu. Ia menduga ada lebih dari satu sosok kecil yang bergerak di goa ini. Saat Ardan kembali ke ruangan batu, ia mendengar bunyi dari dekat dinding kanan. Bunyi itu seperti 2 batu kecil yang saling bergesek. Ardan menunggu. Bunyi itu berhenti. Ardan menyorot senter ke dinding dan menemukan garis panjang baru. Garis itu membentuk pola seperti angka 1. Tingginya sekitar 17 cm. Ardan mencatat lokasi garis itu sebagai tanda D. Ia mulai menyusun pola tanda dalam bentuk daftar. Tanda A, lingkaran di lorong sempit. Tanda B, 3 garis silang di batu atas. Tanda C, huruf L kecil di lantai. Tanda D, garis lurus seperti angka 1 di dinding utama. Ardan menilai setiap tanda muncul di titik berbeda. Namun jaraknya membentuk lingkaran besar jika dihubungkan. Ia menggambar pemetaan tanda dalam buku lapangannya. Titik-titik tanda terlihat menyebar mengelilingi ruangan batu bertumpuk. Seperti mengunci ruang tengah. Ardan memutuskan memeriksa rekaman kamera untuk memastikan apakah ada pola gerakan yang melingkari ruangan juga. Ia keluar dari goa sekitar pukul 11.05. Cahaya luar membuat ia bisa melihat jejak baru di tanah dekat mulut goa. Jejak itu kecil. Sama seperti jejak di dalam goa. Namun jumlahnya lebih banyak. Ada 4 jejak berurutan. Ardan langsung memotret dan mencatatnya. Saat ia mengamati jejak itu, kepala desa Wirda muncul dari balik pohon bambu. Wajahnya tegang. Ia berkata satu kalimat singkat. Jangan ikuti tanda itu terlalu jauh. Ardan ingin bertanya. Namun Wirda langsung pergi tanpa tambahan penjelasan. Malam terakhir di desa Lulut. Ardan memutuskan tinggal 1 malam lagi di desa Lulut. Ia ingin memeriksa rekaman kamera sebelum kembali ke goa. Ia menyewa kamar kecil di rumah warga. Rumah itu milik pasangan tua Samir dan Rani. Lokasinya tidak jauh dari kebun bambu yang mengarah ke goa. Ardan memilih rumah ini karena dekat dengan jalur utama. Anda bisa meniru cara ini ketika meneliti lokasi terpencil. Pilih tempat tinggal yang dekat dengan titik observasi. Jarak pendek mempermudah Anda mengecek perubahan kecil di lapangan. Ardan menyiapkan 4 kartu memori di meja kayu. Ia memeriksa data dari kamera mulut goa terlebih dulu. Rekaman menunjukkan cahaya masuk pada beberapa jam awal. Namun sekitar pukul 22.13, rekaman menangkap bayangan kecil yang melintas cepat. Gerakannya hanya 4 detik. Bayangan terlihat melintas ke kanan lalu kembali ke kiri. Ardan menghentikan rekaman pada detik keempat. Ia memperbesar tampilan. Bayangan itu tampak memiliki bentuk kepala bulat dan tubuh pendek. Tidak ada detail wajah. Ardan mencatat pola gerak itu. Rekaman kedua dari ruangan batu bertumpuk memberi hasil lebih jelas. Pada pukul 00.57, salah satu batu di tumpukan nomor 1 bergetar pelan. Batu itu kemudian bergeser ke depan sekitar 1 cm. Kamera juga menangkap gerakan kecil seperti benda hitam yang melintas di belakang tumpukan.
Benda itu bergerak rendah, seperti sosok kecil yang menghindari cahaya. Ardan mencatat waktu dan arah gerak benda itu. Arah geraknya menuju lorong kiri. Ia membuat diagram kecil untuk memetakan jalur geraknya. Ardan memeriksa kamera ketiga dari lorong kiri. Kamera ini tidak menyala sejak pukul 1.3. Namun 5 menit sebelum kameranya mati, rekaman menunjukkan sesuatu menarik kabel kamera ke arah gelap. Gerakannya cepat. Kabel tertarik setengah meter lalu terlepas. Tidak ada suara keras. Ardan mencatat kejadian itu sebagai gangguan langsung pada peralatan. Rekaman terakhir dari lorong sempit menunjukkan temuan baru. Pada pukul 2.16, rekaman menangkap suara ketukan kecil. Kamera merekam kilatan bayangan kecil di ujung lorong. Ukurannya lebih kecil dari bayangan yang terlihat di kamera pertama. Ardan menduga ada 2 sosok berbeda yang bergerak di dalam goa. Satu lebih besar, satu lebih kecil. Ia mencatat perbedaan ukuran bayangan untuk dibandingkan dengan jejak kecil yang ia temukan. Setelah memeriksa seluruh rekaman, Ardan membuat rangkuman temuan. Pertama, pola gerakan terjadi pada waktu hampir sama, sekitar tengah malam. Kedua, benda yang bergerak tidak pernah berada di tempat dengan cahaya kuat. Ketiga, batu bergeser karena sesuatu yang bergerak cepat. Keempat, 2 ukuran bayangan berbeda menandakan 2 entitas atau 2 pelaku. Ardan menutup laptop dan bersiap tidur. Namun Samir mengetuk pintu kamar. Ia berkata bahwa ada suara langkah kecil di luar rumah sejak pukul 21. Ardan keluar dan memeriksa halaman. Tanah masih basah karena embun. Ia menyalakan senter ke arah pagar bambu. Ia melihat beberapa jejak kecil di tanah. Jejak itu mengarah dari jalur goa ke arah rumahnya. Ardan menghitung jumlah jejak. Ada 7 jejak. Panjang langkahnya sama seperti jejak di dalam goa. 21 cm per langkah. Ardan mencatat bahwa pola gerakan sosok kecil keluar dari goa dan mendekati area permukiman. Ini pertama kalinya ia melihat jejak muncul begitu dekat dengan rumah warga. Ia menandai lokasi jejak dalam buku lapangan. Ketika Ardan hendak kembali masuk ke kamar, ia mendengar suara ketukan kecil di belakang rumah. 3 kali. Suara itu sama dengan suara yang ia dengar di dalam goa. Ia segera menuju arah suara. Ia memeriksa tanah. Ia menyorot ke dinding rumah. Ia menemukan tanda baru. Tanda ini kecil. Bentuknya seperti 2 garis vertikal dengan jarak 3 cm. Ardan mencatat tanda ini sebagai tanda E. Ia kembali ke kamar untuk menulis rangkuman tanda. Tanda A lingkaran. Tanda B, 3 garis silang. Tanda C huruf L kecil. Tanda D garis lurus seperti angka 1. Tanda E, 2 garis vertikal. Ardan memperhatikan bahwa setiap tanda muncul lebih dekat ke permukaan luar di hari-hari terakhir. Tanda A dan B muncul di dalam goa. Tanda C muncul di lantai goa bagian tengah. Tanda D muncul di dinding dekat pintu keluar. Tanda E muncul di dinding rumah warga. Ardan menilai tanda itu berpindah tempat mengikuti arah keluarnya sosok kecil. Ia menggambar garis penghubung antar tanda. Garis itu membentuk pola spiral keluar, mengarah dari titik tengah ruangan batu menuju permukiman warga. Ardan ingin memeriksa pola ini lebih dalam. Namun ia mendengar suara dari luar jendela. Suara napas cepat. Ardan menahan diri untuk membuka jendela. Ia mematikan lampu kamar. Ia menunggu 5 detik. Suara napas menghilang. Ardan tidak melihat bayangan. Namun ia yakin ada sesuatu di luar. Ia menulis kalimat terakhir di catatannya sebelum tidur. Pergerakan penjaga goa tidak lagi terbatas di dalam goa. Jejak bayangan yang mengikuti Ardan. Ardan berjalan di sepanjang jalur tanah menuju goa Desa Lulut. Udara terasa lembab. Pohon besar memayungi seluruh jalur. Anda melihat tanah yang lebih basah di beberapa titik. Ardan tidak peduli. Ia ingin menguji keberaniannya.
Sari dan Damar ikut mengawasi dari jauh. Mereka memutuskan mengikuti Ardan agar jalur tetap aman. Ardan menyalakan senter kecil. Cahaya itu redup. Ia mendekat ke mulut goa. Anda dapat melihat batu kapur yang menonjol di dinding luar goa. Suaranya bergetar ketika ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia hanya ingin memeriksa bagian dalam goa, bukan mencari masalah. Ia masuk beberapa langkah. Udara di dalam goa berubah lebih dingin. Ardan merasakan perubahan tekanan di telinganya. Senter kecil yang ia pegang menyorot dinding lembab. Ada garis goresan yang mengarah ke dalam. Goresan itu tampak terputus di beberapa titik. Ardan mencoba mendekat. Ia mendengar langkah pelan di belakangnya. Ardan berhenti. Ia menunggu suara itu muncul lagi. Namun goa hanya mengeluarkan bunyi tetesan air. Ardan terus maju. Ia mengambil foto dinding goa menggunakan ponsel. Cahaya kilat ponsel menyala dan memperlihatkan bentuk seperti bekas telapak tangan. Bentuk itu berada di atas kepala Ardan. Ia menatap sekeliling. Tidak ada tanda manusia lain. Ia merasa ada bayangan di belakangnya. Ardan menoleh. Tidak ada siapapun. Namun udara di belakangnya terasa lebih hangat. Ia melangkah mundur. Senter bergerak tidak stabil. Bayangan itu muncul lagi. Kali ini di sisi kiri goa. Bayangan itu bergerak mengikuti gerak Ardan. Senter kecilnya tidak cukup kuat menerangi seluruh ruangan, sehingga ia hanya melihat siluet. Bentuk itu tampak kurus dan tinggi. Ardan memanggil nama Sari. Suaranya memantul. Tidak ada balasan. Bayangan itu mundur ketika Ardan memutar tubuh. Lalu bayangan itu muncul kembali di sisi kanan. Gerakannya cepat. Ardan terdiam. Ia mengangkat ponsel. Ia menyalakan lampu kilat berkali-kali. Setiap kilatan menunjukkan posisi bayangan yang berubah. Ardan melihat bayangan itu semakin dekat. Ia melihat bentuk kepala seperti menunduk. Namun wajahnya tidak terlihat. Ardan berlari keluar. Langkahnya cepat. Ia menabrak dinding kecil dan hampir jatuh. Ketika ia menoleh, bayangan itu berhenti di tengah goa. Ia melihatnya perlahan memudar. Ardan mencapai mulut goa dan keluar. Ia menarik napas panjang. Sari dan Damar berlari mendekat. Mereka melihat pakaian Ardan basah. Ardan memberitahu mereka bahwa sesuatu mengikuti geraknya. Ia melihat bayangan itu berkali-kali. Sari memeriksa ponsel Ardan. Ada beberapa foto yang ia ambil di dalam goa. Foto terakhir menunjukkan ruangan gelap. Namun ada bentuk gelap di belakang Ardan. Bentuk itu menengok ke arah kamera. Ardan meminta mereka mundur dari goa. Ia tidak ingin ada yang masuk lagi. Damar mengamati mulut goa. Ia melihat bekas jejak kaki yang keluar dalam keadaan basah. Jejak itu bukan milik Ardan. Jejak itu lebih kecil dan memanjang. Ardan meminta mereka kembali ke pondok. Ia ingin menyampaikan temuannya pada Pak Wirja. Ia merasa ada sesuatu di dalam goa yang tidak hanya diam. Ardan yakin bayangan itu bukan ilusi. Ia merasa bayangan itu bergerak mengikuti napas dan langkahnya. Ruang batu yang berubah bentuk. Ardan kembali ke pondok bersama Sari dan Damar. Mereka langsung menemui Pak Wirja. Ardan menyampaikan bahwa ia melihat bayangan bergerak di dalam goa. Ia juga menunjukkan foto yang menampilkan bentuk gelap di belakangnya. Pak Wirja tidak mengabaikan cerita itu. Ia meminta mereka kembali ke goa dengan rencana yang lebih sistematis. Mereka membawa senter besar, tali, dan kapur penanda. Anda bisa melihat persiapan mereka lebih teratur. Pak Wirja membawa catatan kecil untuk menulis apapun yang berubah di dalam goa. Ia percaya goa dapat berubah kondisi berdasarkan waktu dan suara. Mereka tiba di mulut goa. Udara terasa lebih dingin dari sebelumnya. Ardan tidak ingin masuk lebih dalam. Namun ia tetap ikut. Sari membawa tugas untuk menandai dinding dengan kapur setiap beberapa meter. Damar membawa kamera untuk merekam. Mereka masuk perlahan. Jalanan semakin sempit.
Cahaya senter besar menerangi ruangan yang lebih luas di dalam. Ada batu besar berbentuk kubus di tengah ruangan. Batu itu tertutup lumut tipis. Sari mencatat bentuk dan posisi batu itu. Pak Wirja meminta mereka diam sejenak. Ia mendengar getaran halus dari dalam goa. Getaran itu tidak seperti langkah. Lebih seperti suara rongga besar yang bernafas. Damar mulai merekam. Ardan menyorot dinding di dekat batu besar. Ia melihat garis kapur yang Sari buat sebelumnya. Garis itu utuh. Namun ketika mereka melangkah 5 meter ke depan, garis kapur berikutnya tidak berada di tempat yang sama seperti saat ditandai. Garis itu bergeser setengah meter ke kiri. Sari merasa bingung. Ia yakin ia membuat garis itu lurus. Ia mencoba menandai lagi. Ketika ia menoleh untuk melihat tanda pertama, garis itu tampak lebih pudar meski waktunya baru beberapa menit. Damar memeriksa rekaman. Ia memperlihatkan bahwa batu besar di tengah ruangan sedikit bergerak dalam rekaman. Batu itu bergeser beberapa sentimeter. Mereka melihat ulang beberapa kali. Pergerakannya terlihat lambat, namun cukup jelas. Pak Wirja mengamati bagian dasar ruangan. Ada retakan kecil yang tidak ada sebelumnya. Retakan itu membentuk pola lingkaran. Ia menyentuh permukaannya. Batu terasa hangat. Ardan mendengar suara dari sisi kiri ruangan. Suara itu seperti benda bergeser. Mereka menyorot bagian itu. Ruangan berubah menjadi lebih panjang. Dinding goa yang sebelumnya dekat kini menjauh. Sari mencoba mendekat. Ia melangkah hati-hati. Namun ketika ia bergerak 4 langkah, jarak ke dinding tidak bertambah. Ia tetap berada di tempat yang sama. Ia mundur. Dinding tiba-tiba kembali ke posisi awal. Ardan merasa ruangan itu seperti hidup. Ia merasakan tekanan pada dadanya. Ia ingin keluar. Namun Pak Wirja meminta mereka bertahan sedikit lebih lama untuk melihat pola perubahan. Damar melihat sesuatu di balik batu besar. Ada celah sempit yang tidak terlihat pada awal mereka masuk. Cahaya senter menunjukkan dinding di balik celah itu seperti dipahat dengan alat tajam. Ada goresan yang membentuk garis berulang dengan jarak sama. Pak Wirja membaca goresan itu. Polanya tidak menyerupai tulisan. Lebih seperti hitungan. Ada pola 4 garis vertikal dan 1 garis melintang. Pola itu terulang puluhan kali. Sari mengambil foto. Saat kilatan kamera menyala, ruangan berubah lagi. Batu besar di tengah ruangan tampak lebih dekat. Jarak beberapa meter kini menjadi hanya 1 meter. Ardan melangkah mundur cepat. Ia meminta semua orang keluar. Ia merasa ruangan akan terus berubah. Bisa saja ruangan itu menutup jalan keluar. Mereka berlari ke arah pintu goa. Jalur yang sebelumnya lurus berbelok ke kanan. Mereka mengikuti cahaya senter Pak Wirja. Jalur kembali lurus beberapa detik kemudian. Mereka terus berlari hingga melihat cahaya dari luar. Ketika keluar, mereka melihat mulut goa tampak lebih sempit. Seperti goa itu menutup diri. Pak Wirja mencatat perubahan itu. Mereka sepakat bahwa ruangan batu di dalam goa bukan ruangan biasa. Ada perubahan bentuk yang terjadi tanpa suara. Pola pergerakan ruangan tampak terpengaruh cahaya dan suara. Lorong dalam yang tidak pernah sama. Ardan, Sari, Damar, dan Pak Wirja kembali ke pondok untuk membahas perubahan goa. Mereka setuju bahwa kondisi goa terlalu tidak stabil. Namun Pak Wirja masih ingin memeriksa satu bagian yang belum mereka masuki. Lorong dalam yang disebut warga sebagai jalur yang selalu berubah. Ardan sempat menolak. Namun ia bergabung setelah melihat peta kasar yang dibuat Pak Wirja. Mereka memutuskan untuk masuk hanya sampai batas aman. Mereka menentukan sinyal berhenti. Setiap orang memakai tali yang terhubung di pinggang. Hal ini membuat mereka bisa kembali ke jalur masuk. Mereka mendekati goa pada sore menjelang malam. Cahaya alami di luar cukup redup. Mulut goa tampak lebih besar daripada sebelumnya. Seperti goa sedang membuka dirinya. Mereka masuk perlahan.
Lorong awal tidak berubah. Namun ketika mereka mencapai ruangan batu yang bergerak, jalur ke kanan terbuka seperti pintu baru. Padahal jalur itu tidak ada pada hari sebelumnya. Senter besar menyorot ruangan yang lebih sempit. Ada lorong panjang yang tampak datar. Mereka masuk. Damar membawa kamera di depan. Sari menandai dinding tiap beberapa meter. Ardan menjaga bagian belakang. Lorong itu terlihat lurus tanpa cabang. Namun setelah mereka berjalan beberapa menit, Sari berhenti. Tanda kapur yang ia buat sebelumnya muncul di depan mereka lagi. Padahal jalur yang mereka tempuh lurus dan terus maju. Tidak ada belokan. Damar memutar rekaman. Ia melihat mereka berjalan lurus. Tidak ada putaran. Namun perekaman menunjukkan dinding bergeser ke kiri beberapa detik tanpa suara. Pergerakan itu mengubah arah jalur. Ardan merasa udara makin berat. Ia susah menarik napas. Bagian lorong tampak lebih gelap meski mereka menyorot dengan senter. Cahaya tampak lebih pendek. Seperti sesuatu menyerap cahaya itu. Pak Wirja menyentuh dinding. Dinding itu tidak keras seperti batu biasanya. Permukaannya terasa lebih halus. Seperti kulit binatang. Ia menarik tangannya cepat. Dinding kembali mengeras dalam beberapa detik. Mereka berjalan lagi. Ardan memperhatikan ada bekas goresan seperti kuku. Goresan itu teratur dan mengikuti arah lorong. Goresan terlihat baru. Tidak ada debu atau jamur yang menutupi garis itu. Damar mendengar bunyi seperti napas panjang dari bagian lorong yang gelap. Semua orang diam. Mereka menunggu. Suara itu datang lagi. Napas panjang dan berat. Seperti sesuatu sedang mengamati mereka. Cahaya senter Sari tiba-tiba bergoyang. Ia merasa tali di pinggangnya tertarik ke belakang. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapapun. Namun tali bergerak seperti ditarik dari balik kegelapan. Damar menarik tali itu kembali. Lorong berubah lagi. Mereka melihat dinding di depan menutup perlahan seperti dua batu besar yang saling mendekat. Mereka mundur cepat. Dinding itu menutup rapat. Tidak ada celah. Pak Wirja memutuskan mereka harus keluar. Mereka mengikuti tali yang terhubung sepanjang jalur. Namun tali itu terasa lebih berat seperti terikat sesuatu. Mereka menarik kuat-kuat. Tali terlepas. Ketika mereka menyorot ke belakang, lorong yang tertutup tadi terbuka sedikit lalu menutup lagi. Seolah goa mengatur jalannya sendiri. Mereka berlari mengikuti jalur yang tersisa. Lorong bergeser beberapa kali. Namun mereka tetap mengikuti tanda kapur dan rekaman suara yang Damar putar sebagai panduan arah. Ketika mereka akhirnya melihat cahaya luar, mereka keluar cepat. Nafas mereka tersengal. Pak Wirja mencatat bahwa lorong dalam berubah tanpa pola. Perubahan itu mengikuti gerakan mereka. Ardan tidak ingin kembali lagi. Ia yakin lorong dalam menyimpan sesuatu yang tidak ingin dilihat manusia. Goa itu seolah hidup. Goa itu seolah memantau setiap langkah. Ruangan terdalam dan suara yang memanggil. Ardan, Sari, Damar, dan Pak Wirja kembali duduk di pondok. Mereka gelisah. Walau mereka sepakat untuk berhenti menjelajahi goa, ada satu suara yang terus menggema dalam pikiran mereka. Suara napas berat dari lorong dalam. Suara itu seolah mengikuti mereka keluar. Pak Wirja membuka catatannya. Ia menunjukkan bahwa ada satu bagian dari peta kasar yang belum pernah mereka sentuh. Bagian itu berada di antara ruangan batu dan lorong dalam. Sebuah celah sempit yang hanya terlihat ketika batu bergerak pada rekaman Damar. Celah itu tidak muncul secara langsung. Celah itu hanya tampak ketika ruangan berubah posisi. Ardan tidak ingin kembali. Namun Sari berpendapat bahwa mereka perlu memastikan tidak ada orang lain yang masuk ke lorong dalam secara tidak sengaja. Goa itu bisa menutup orang hidup-hidup. Damar juga merasa rekaman mereka belum lengkap. Mereka butuh bukti yang jelas tentang apa yang menyebabkan perubahan dinding. Mereka sepakat untuk kembali sekali lagi. Namun dengan syarat. Mereka hanya masuk sampai celah itu. Tidak lebih.
Tidak ada percobaan lain. Tidak ada eksplorasi tambahan. Mereka tiba pagi hari. Cahaya matahari sangat terang dan memantul di bebatuan dekat goa. Mulut goa terlihat normal. Tidak melebar atau menyempit. Mereka masuk perlahan. Ruangan batu masih bergerak tetapi pergeserannya kecil. Damar menyorot sisi belakang batu besar. Celah itu muncul. Lebih lebar daripada rekaman sebelumnya. Mereka masuk ke celah itu satu persatu. Celah itu langsung mengarah ke ruangan bulat. Dindingnya halus. Damar memeriksa permukaannya dengan kamera. Dinding memiliki pola garis seperti urat yang menyala tipis ketika terkena cahaya. Pak Wirja mencatat bentuk ruangan. Diameter sekitar 8 meter. Lantai lebih rata dibanding ruangan lain. Tidak ada batu besar di tengah. Hanya ruang kosong. Ardan memperhatikan lantai. Ada bekas telapak kaki yang memanjang. Polanya berbeda dengan jejak yang ditemukan sebelumnya. Jejak ini lebih dalam. Seperti sesuatu dengan berat besar melewati tempat itu. Sari mendekat ke salah satu dinding. Ia melihat goresan yang lebih teratur. Goresan membentuk pola berulang. 4 garis lurus diikuti 1 garis memotong. Seperti tanda hitungan waktu. Ada ratusan pola yang jumlahnya terus bertambah ke arah atas dinding. Ardan menyadari ada bagian dinding yang baru dan masih basah. Goresan pada bagian itu tampak segar. Seperti dibuat belum lama. Damar menyorot ke langit-langit ruangan. Ada celah kecil. Dari celah itu terdengar suara napas. Suaranya pelan tetapi jelas. Berat dan panjang. Mereka semua menatap ke atas. Suara itu berhenti. Lalu terdengar lagi. Lebih dekat. Lorong kecil di langit-langit seolah membuka sedikit. Seperti ada ruang lain yang terhubung. Tiba-tiba dinding di belakang mereka bergerak. Celah tempat mereka masuk mulai menutup. Ardan menarik semua orang untuk mendekati celah. Celah menyempit cepat. Sari mencoba menahan dengan tangannya. Namun dinding terasa elastis dan keras dalam waktu bersamaan. Seperti dinding hidup. Mereka memaksa keluar. Celah itu tinggal selebar bahu ketika Damar terakhir keluar. Mereka jatuh di ruangan batu. Napas mereka berat. Dinding kembali ke bentuk semula. Celah hilang total. Pak Wirja mencatat bahwa ruangan itu kemungkinan menjadi pusat perubahan goa. Ruangan itu seperti ruang pemicu yang mengatur posisi lorong di sekitarnya. Ardan yakin bahwa suara napas berasal dari sesuatu yang tinggal di bagian terdalam. Bukan hewan. Bukan manusia. Sesuatu yang memengaruhi bentuk goa. Sesuatu yang mengetahui keberadaan mereka. Mereka keluar dari goa dan sepakat menutup aksesnya sementara waktu. Mereka memasang tanda dan meminta warga tidak mendekati goa. Ardan berdiri cukup jauh dari mulut goa. Ia melihat goa tampak biasa. Namun ia tahu di dalamnya ada ruang yang berubah. Napas yang mengikuti langkah, serta bayangan yang mengawasi. Goa Desa Lulut menyimpan sesuatu yang tidak ingin ditemukan. Ardan, Sari, Damar, dan Pak Wirja akhirnya menutup Goa Desa Lulut dari kunjungan apapun. Mereka sadar goa itu bukan tempat eksplorasi biasa. Goa itu memiliki mekanisme yang berubah sesuai gerakan manusia. Setiap ruangan bergerak. Setiap lorong mengubah arah. Suara napas dari ruang terdalam memberi tanda bahwa ada sesuatu yang tinggal di dalam. Mereka kembali ke kehidupan masing-masing. Namun pikiran mereka tetap terikat pada goa. Tidak ada yang ingin kembali. Tidak ada yang ingin mencari lebih jauh. Goa Desa Lulut tetap menjadi misteri yang tidak tersentuh. Misteri yang menunggu penjelajah berikutnya yang berani melangkah masuk.